Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Septiana Sari, dosen Universitas IFET, Prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini saya akan berbagi mengenai tips-tips pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, kebetulan pada saat saya menempuh kuliah S2, saya mendapatkan beasiswa unggulan dari Dikti. Nah, untuk persyaratannya sangat mudah, seperti pendaftaran S2 seperti biasanya, yaitu kita memerlukan rekomendasi dari 2 orang dosen. Kebetulan saya meminta rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi saya. Oke, jadi untuk prosedur pendaftarannya sama seperti prosedur pendaftaran S2, yakni kita melakukan pendaftaran ke universitas tujuan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah terlegalisir, transkrip nilai, kemudian surat rekomendasi dari 2 orang dosen, kemudian adalah rencana untuk tugas akhir atau tesis. Nah, kemudian eh, kita akan melakukan tes ujian masuk di universitas tujuan kita, dan kemudian berkas kita setelah kita dinyatakan diterima dan kita melakukan registrasi, kemudian berkas kita akan dilanjutkan untuk dikirimkan ke Dikti untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa unggulan. Waktu itu saya mengambil untuk calon dosen. Nah, selain berkas-berkas tadi, saya juga melampirkan dari fotokopi sertifikat TOEFL. Nah, tetapi waktu itu tidak dipersyaratkan untuk sertifikat TOEFL-nya, hanya saya lampirkan saja, barangkali nanti akan dibutuhkan seperti itu. Oke, jadi untuk tips-tipsnya, yang pertama kalian bisa mencari dulu program-program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, kemudian mungkin dari lembaga-lembaga lain, atau kadang-kadang dari universitas yang akan kita tuju itu juga memberikan beasiswa kepada calon mahasiswanya. Nah, kebetulan waktu itu saya mencari info-info mengenai beasiswa unggulan. Saya diajak oleh teman, kemudian saya cari untuk info-infonya dan mencari syarat-syarat pendaftarannya. Kemudian saya mencari daftar universitas. Nah, daftar universitas tujuan yang didanai untuk program pendidikannya melalui program beasiswa unggulan itu. Oke, jadi dari beberapa list perguruan tinggi yang mendapat atau terakomodasi untuk ada program beasiswanya, salah satunya adalah Universitas Pendidikan di Kota Yogyakarta di UNY. Kebetulan saya ingin melanjutkan untuk program studi saya, S1-nya saya adalah Pendidikan Kimia. Kebetulan di sana yang buka untuk prodinya adalah Pendidikan Sains. Jadi di sini untuk tips-tipsnya, kalian boleh memilih apa saja, program studi apa saja. Yang penting itu harus linear dengan program studi S1 kalian. Seperti itu. Misalnya untuk Pendidikan Kimia mungkin bisa memilih jurusan kimia murni atau kembali lagi ke pendidikan kimia seperti itu. Nah, kemudian untuk TOEFL-nya sendiri, saya kebetulan menggunakan TOEFL yang dari universitas asal saya. Di situ saya mengikuti tes untuk TOEFL-nya. Mungkin untuk tips-tips untuk mengikuti tes TOEFL, kalian harus mempersiapkan dulu, mulai dari kemampuan listening, kemudian reading, dan grammarnya. Nah, kalian mungkin bisa belajar secara otodidak, mencari dari berbagai sumber di internet untuk uh, mulai membiasakan diri untuk mengerjakan tes TOEFL. Nah, biasanya untuk syarat beasiswa itu dipersyaratkan skornya sekitar 500 atau 550. Nah, seperti itu. Jadi, silahkan dipersiapkan dengan baik-baik untuk TOEFL-nya, karena sekarang itu memang suatu keharusan harus memiliki sertifikat TOEFL pada saat kita melakukan pendaftaran untuk beasiswa magister maupun program doktoral seperti itu. Jadi, dan usahakan untuk program studinya itu kalian harus linear ya. Jadi nanti ketika memang kalian ingin menjadi dosen, itu linearitas kalian itu
tercapai seperti itu. Jadi untuk tips-tipsnya, siapkan dokumennya dengan selengkap-lengkapnya, kemudian mintalah rekomendasi dari dosen kalian, bisa dari pembimbing skripsi atau pengampu mata kuliah waktu kalian dulu masih kuliah. Kemudian persiapan juga sertifikat pendukung, misalnya TOEFL atau mungkin IELTS. Biasanya ada juga yang mempersyaratkan IELTS, kemudian mungkin bisa ditambah dengan sertifikat pendukung lain seperti itu. Jadi jangan patah semangat, tetap berusaha, optimis, bisa lolos beasiswa. Kebetulan waktu itu saya mendaftar untuk gelombang 2 sekitar bulan Maret, dan untuk pengumuman beasiswanya sekitar bulan September, jadi agak lama. Jadi di masa tunggu itu kami antara deg-deg apakah keterima atau tidak di program beasiswanya seperti itu. Nah, alhamdulillahnya pada bulan September itu ada pengumuman, dan dari 300 orang itu hanya 30 orang yang diterima jalur beasiswa unggulan seperti itu. Jadi tips and triknya adalah persiapkan berkas dengan baik, kemudian mintalah rekomendasi dari dosen pembimbing atau mungkin dosen pengampu mata kuliah kalian, kemudian jangan lupa sertakan sertifikat TOEFL. Mungkin kalau sekarang untuk TOEFL dipersyaratkan ya, jadi persiapkan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Biologi Tiffany ya. Dadah.